Salam tani selalu berinovasi. Beginilah saudaraku sekalian, jika ada penggerek batang merah jambu, biasanya dia berkumpul, ulatnya itu lebih banyak karena bertelurnya tadinya berada di sela-sela atau di dalam pelepah. Begitu makanya ketika menetas dia akan keluar dan langsung menggerek batang yang berada dekat di bagian itu. Nah, ini seperti ini. Terus juga ukurannya bisa lebih besar atau lebih gemuk daripada larva penggerek batang yang lain. Ini bisa dilihat lubang-lubangnya. Ini fokus, yuk. Ini lubang-lubang bekas gerekannya itu banyak sekali ya, karena berada di pelepah, sedangkan daunnya tidak ada bekas lubang, berarti dia ada di dalam dan langsung masuk ke batang, bagian batang. Ini gimana nih bisa fokus? Ayo fokus. Nah, ini bisa dilihat lubangnya banyak sekali ya, seperti ini. Lubang bekas gerekan. Terus kita buka. Nah, ini ulatnya ada yang keluar sebagian, kita buka saja. Di dalam itu akan berkelompok banyak sekali ulatnya seperti ini. Nah, kita buka tuh banyak di dalam ya. Terus dia ukurannya lebih gemuk dan warnanya pastinya akan memerah ya, sesuai dengan namanya, penggerek batang merah jambu. Terus kepalanya dia lebih besar dibanding dengan larvanya yang lain. Nah, sebenarnya kalau ada seperti ini biasanya dia serangannya ngeblok atau dalam satu rumpun terdapat beberapa gerekan ya, tidak begitu banyak penyebarannya dibanding dengan penggerek batang yang coklat ataupun yang putih. Nah, seperti ini saudaraku sekalian. Jika yang menggunakan karbopuran ditabur terus, terutama di areal yang terkena ya, ada bekas penggerek batang, itu ditabur arealnya di situ supaya nanti bisa diserap oleh akar dan akhirnya penggereknya bisa teratasi. Terus kalau saya ini menggunakan pengendalian nabati dan hayati seperti itu, tapi butuh proses ya saudaraku sekalian. Kalau mau menggunakan organik itu butuh proses. Bisa dilihat ini yang terkena tuh tanamannya, itu yang itu di belakang. Nah, itu ada berapa, ada 2 batang yang terkena ya, tapi yang lainnya sehat. Saya rasa ini nanti dia akan dimakan oleh musuh alaminya, yes, mau katak ataupun apa, laba-laba ataupun capung juga terkadang masuk ke dalam situ. Terus kalau tidak dimakan oleh musuh alaminya ya, berarti dia akan terkena parasit jamur yang berada di dalam batang. Nah, seperti ini. Jika saudaraku mau menggunakan pengendalian hayati, bisa menggunakan metarhizium, boleh. Ini metarhizium baik juga ya pengendaliannya. Dan kalau menggunakan pestisida ya sintetis atau kimia, itu ada beberapa daerah yang masih kuat ya terhadap abamectin plus asepat. Nah, ada juga yang sudah tidak kuat, yaitu bisa menggunakan campuran ya, dari kontak serta sistemik ya, baik permetrin ataupun dengan emamectin.
Emamectin di samping kontak juga dia bisa meresap masuk. Ya, terus juga ada klorfenapir. Kenapa saya beberapa racun kontak itu bisa rekomendasi untuk pengendalian sundep ataupun beluk? Ya karena selain kontak juga beberapa bahan aktif tersebut bisa meresap dan daya bunuhnya cukup kuat untuk pengendalian pengerek batang seperti ini. Ya, tapi ada juga di beberapa lahan endemik yang sudah tidak kuat. Ya, makanya saya rasa mulai kita berpikir dan pengembalian kita kepada alam akhirnya, supaya bagaimana si hama ini ya bisa dikendalikan oleh musuh alaminya seperti itu. Ya kalau kita jika sudah seperti ini, saudaraku sekalian, ini bisa dilihat banyak sekali ulatnya ya. Ini ke tangan saya banyak sekali, lebih dari 10 ekor. Kalau ini berpindah dari satu batang ke batang yang lainnya, kalau dibagi rata berarti bisa 10 batang, dan itu kalaupun dia selamat. Tapi kalau banyak predatornya atau pemangsanya, nah berarti menguntungkan buat petani. Ini laba-laba suka sekali yang kayak gini, apalagi katak ya, katak sangat suka dia ulat seperti ini ya. Terus beberapa serangga yang lain juga ada yang memakan ulat seperti ini. Jadi nanti saya akan bahas beberapa predator atau musuh alami dari pengerek batang. Nah, jika pengendalian secara kimiawi menggunakan pestisida, itu bisa gunakan boleh klorfenapir atau emamectin, atau di mix jika di lahan endemik ya sudah tidak kuat, di mix antara keduanya itu. Terus juga airnya ya, airnya jika kondisinya sudah besar, airnya seperti ini boleh nih, bisa dilihat macak-macak ya, ada airnya. Terus untuk memperkuat batang itu gunakan kalium. Kalau padi sudah seperti ini bisa gunakan kalium, saudaraku sekalian. Padi sudah besar seperti ini dan ini sudah bunting, jangan lupa gunakan kalium untuk memperkeras batang ya, supaya minimal ada penekanan serangan dari pengerek batang atau dari hama tersebut, hama dan penyakit tersebut. Jadi aturan misalkan dia bisa menggerek 10 batang ya, tapi kalau kondisi batangnya keras dan lunak, yaitu bisa menggerek ya minimal kita bisa menekan 5 batang. Itu untuk antisipasi ketika pengendalian pestisida dikhawatirkan tidak mampu seperti itu. Jadi kita di beberapa kondisi ada dua pertahanan. Yang pertama pengendalian melalui pestisida, yang kedua kita pertahanan melalui pengerasan batang. Nah, itu baik sekali jika dilakukan dua-duanya, diaplikasikan dua-duanya antara kalium ya, pemberian kalium dan pestisida dalam pengendalian penyakitnya, itu akan baik sekali ya. Kita jadi dua pertahanan dan dua fungsi, di samping juga memperkeras batang, melunakkan batang, terus juga nanti sebagai persediaan pengisian bulir di dalam ya, seperti itu. Oke, sementara itu saudaraku sekalian, terima kasih, semoga bermanfaat.